Kurang mau ke naon cik? Mau ke exploited, jadi total chaos. Anjing. Di mana nih Cicadas? Sumpah. Tapi orang pakai baju wizard aja. Terus orang musik pakai pakai set. Pakai lagu eta. Sumpah orang. Karena pada saat itu waktu dari bawa-bawain manggung pun kayak zaman anggap British Invasion ya. Karena kan British Invasion itu datang ketika grunge. Ya ada mau request atau Iya, apa benar, gitu. benar. Dari belakang ada malah Dewa katanya gitu. Om Ares jawab, "Urang mah British." Oh, ya. Britpop. Ya, urang mah Britpop. Aku di situ ketawa. Selamat datang di Mid Club. Kembali lagi bersama saya Yunus. Bayu. Napon. Ari. Ariel. Nah, yuk. Kumbangin di dia. Ari kan bukannya lagi sobat strong? Hayatus. Ernest the Summer. Buat teman-teman yang udah sering ya ke gigs atau Bar. live music Bar. bar, Iya. harusnya nggak asing sih. Bapak, ini Bapak Apaan Bapak? Britpop. Ayo. Ayo. Bapak Son Horek. Terima kasih ya Ernest sudah kesini. Makasih Sudah dong, menyempatkan sama-sama dong. waktunya ke Mid Club. Ini mah bakal awkward karena gini. Saya itu mau wawancarai personil band sendiri. Itu bakal Iya. bakal dibahas nggak itu? Enggak. Bahas lah. Gimana Ernest kesibukan sekarang? Kesibukan alhamdulillah sendiri ya gitu dengan apa ya kesibukan untuk saat ini di band doang sih. Di band doang. Di band doang. The Summer saja Summer. atau ada proyekan-proyekan lain? Hanya di Summer doang. Yang The Summer aja. Udah cukup lah sama nongkrongin guys pabelian. Bos Paul. Ayo guys lihat ya. Malam ini ada ya katanya? Ada. Nanti setelah ini British. setelah ini kita lanjut ke manggung ngamen lah. Istilah ya, kalau main istilah. Setiap minggunya ada Nes? Ada, selalu ada. Padat A. Padat ya sama rumah ya? Tapi sekarang lagi ngurangin ya. Udah tua, kurangin tenaga. Cuman bener, dia kan selalu ada kalau summer manggung dimanapun. Kelas. Bener. Supportnya ya. Oh, Nanti jangan mutar lagi. Itu kacamata minus atau plus ya? Plus minus. Oh, plus Lebih ke- minus, plus lebih- minus. Plus minus lebih ke positive thinking sih. Ya bisa keraba lah umurnya Ya, berapa ya? Iya. Kata-kata 25. Sana. Sesana. Berarti Anas itu di apa ya? Di let's say skena musik lah ya. Di Ya. Bandung udah berapa lama tuh Mas? Di Bandung. Maksudnya Atau bermusik selama apa? bermusik lah, selama bermusik. Selama bermusik di Bandung mah udah puluhan tahun lah. Puluhan tahun dari tahun berapa ya? Keluar SMA. cuy. Berarti ayo Ji, panjang teuing ya. 2020 SMA ya? Piraun teh kepala sekolah. Tong ngomong SMA tahunan lah. Oh, tahunan. SMA. Udah dipersingkat sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an. 2000-an. Ini 25 tahun berarti ya. 25 tahun kalau sekarang. 2000-an itu di bentar ya. Di Bandung, di Indonesia. Enggak, sorry, 2000 itu kan kalau sekarang bar ke bar rame ya. Iya. Dulu gitu nggak sih? Belum. Oh, belum. Belum ada di tahun 2000-an itu aku main paling di Agustusan dulu. Pensi. Festival. Belum masuk ke bar itu masih lama Iya, anjir, iya. masih mungkin tahun 2000 sekian, 2000 berapa lah ya untuk masuk ke bar ya. Sebelum-sebelumnya juga udah perjalanan aku menuju bar tuh memang udah Jauh lah ya. Jauh banget. Jauh. Tapi Om, kan yang kita tahu tuh sekarang
Om Anas tuh British ya, sehingga Britpop gitu maksudnya. Ya, kebetulan Image. Ya, tapi lebih genrenya di situ. Ya, genrenya pun fokusnya juga di England. Iya, Di iya. England. England. Itu tuh emang dari pertama Band-band. terjun ke dunia musik udah langsung. Enggak, belum. Aku dulu punk dulu. Punk. Sebelumnya punk dulu aku. Nah, ini jarang yang tahu. Punk dulu sebelumnya, jadi basicnya aku dari punk dulu bawain Sex Pistols dulu, bawain The Clash, bawain The Scandal, Ya. tapi bawain punknya lebih ke punk Inggrisnya, Ya. bukan punk yang memokakan aku Ya. dulu. Lebih punknya lebih apa ya, ke Inggris lah. Inggris kan nggak jarang. Mana piercingnya? Ada di sini. Sama Udah di dilepas udara. dong, udah Sama dilepas. di udara ya. Zaman dulu belum ada piercing. Ya. Oh iya? Anting-anting doang. Oh, untuk menunjukkan identitas aing pang apa dong? Ya, dari passion, Fashion. dari attitude. Wah, ngeri. Pangis attitude. Iya, itu. Tangisan itu. Nah, iya. Jadi maksud aku dulu punknya bukan punk yang memohonkan, Iya, bukan. iya. Kayak aku lebih ke stylenya si Johnny Rotten, Sex Pistols. Oh iya. Rambutnya lebih ke acak-acakan, pakai jas pun tapi panitik kumpul gitu kan. Ya kayak gitulah. Ramones masuk nggak sih? Ramones mah di Amerika. Oh, Amerika tapi. Enggak, aku suka Ramones, cuman aku lebih suka ke punk Inggris. Nah, dari situ nggak tahu Stooges, ya Stooges. Tiba-tiba emang ngalirnya tuh emang ke namanya ke arah ke band-band Inggris gitu. Nggak Jadi ke- core-nya mah si Blit deh eta mah. Eta. Oh. Mungkin lebih ke skena musik-musik Inggris kali Nah ya. iya, itu pas aku lagi di zaman-zaman bawain lagu pang-pangan Sex Pistols dan lain-lainnya itu tiba-tiba di MTV itu tahun berapa ya? Zaman-zaman SMA ya. pertama. Aya MTV kan. Akhir 90 kali ya. Ya itu. Akhir 90. 90 aku 90 ke 2000 lah ya. Gitu taruhnya segitu. Datanglah kalau nggak salah itu datangnya Radiohead Creep. Oh. Lagi hingar-bingarnya hardcore underground-nya itu ya skena underground sama apa ya? Untuk di Bandung ya Om. Di Bandung itu di Bandung lagi black metal lagi ada, hardcore lagi ada, terus hip metal juga ada, punknya ada, terus campur tiba-tiba lihat di MTV datang Radiohead dengan musik yang dum tak dum tak dum anjing ini naon ya ngalonyeng ya mah kan dari mana kan ya yang kita dengerin kan satu udah kan datang ini yang lagu dengan santainya itu Ya. itu kelirik semua genre pasti melihat si Radiohead seperti itu nah di MTV ya terus tiba-tiba datanglah Oasis dengan Wonderwall-nya keluar Gitar doang anjing ya. itu anjing keren pisan orang semakin menjurus lah ke situ udah Oasis datang tiba-tiba datanglah Sweat Beautiful Ones Iya. udah nggak Ini nggak gini ih aduh lagi Karena skena Britpop, Nah. British pop lah. Nah, Pada saat dan itu akhirnya ya. itu ke situ. Transisinya ya. Banget transisi menjurus ke situ baik. Tidak secara langsung dari punk tiba-tiba aku di Cicalengka kan dulu ya. Dan akhirnya aku hijrah lagi ke Bandung karena mungkin anjir kayaknya aku kalau di Cicalengka terus nggak akan maju untuk secara Eksplorasi musikalitas aku. ya. Nah itu nggak bisa kayaknya makanya pindah lagi kepada suka aku di Bandung lagi. Dan akhirnya menemukan band itu bawain ya band-band Britpop dan akhirnya nge-Britpop semua gitu. Dulu mah bukan Britpop ya, tapi lebih ke Indies. ya. Iya. Indies. Istilah Indies juga sekarang udah asing Jarang. kayaknya ya. Jarang. Indie jadinya. Ya, indie. Oh iya, gitu, indie. bukan indie. Skena mungkin sekarang Ya skena. Skena. Ini mah itu maksudnya bentuk jalur musiknya mungkin ya. Ya. Indies mah itu kayak genre. Ya, Lebih suatu- spesifik lah ya. Nah itu spesifik ya. Masuk ke Kalau fashion ini, juga. Fashion. Dulu aku bawain ini baik. Aku tahun berapa ya? Tahun 90 berapa lah, lupa lah. 97 pas 98 lah ya. Aku manggung sama band punk aku dulu. Kurang mau kenal cik. Mau ke Exploited, jadi Total Chaos. Anjing. Di mana nih? Cicadas. Sumpah. Tapi orang pakai baju Wijay anjing. Terus orang musik pakai set. Lagi pakai lagu eta anjing. Sumpah orang geus maksudnya ya itulah. Orang geus terorisme sama si Radiohead. iya fashionnya itu dari band-band Inggris. Musik-musik yang lagi rame pada saat itu Itu ya. meskipun aku bawain punk tapi orang anjing orang jati diri orang emang di dia ya. Ya. Oh. Dan saya kenal The Cure dan lain-lain dan akhirnya orang manggung
Agustusan pensi itu tuh beberapa band aku udah pembentukan ya. Jadi nggak lupa pisan orang sampai ke detik sekarang itu ya untuk masalah genre. Orang berarti nancepin bendera di Bandung buat si Britpopan itu mungkin udah sekitar 19-20 tahunan lah. Wow. Berkecimpung di dunia musik itu ya. Ya, di genre itu ya. Betul, Termasuk betul. ini nih, pas kita ke Karma itu. Dulu ke Karma kita ya. Dulu. 2007 sampai 2010 di FM Station sama Karma sama Bayu. Berarti Om pertama tuh band British yang Om jalanin lah ya kali ini atau ya. Oh kan disebut Om. Kakak. Yang kakak Agnes ya. Anjing kakak aja kan. Zaman mah gitu. Papa aja udah papa. Gua KB. Iya benar. Ya, Yang kopi, Om kopi jalanin dulu, itu kopi dulu. pertama Karma atau sebelumnya ada lagi? Ada. Sebelum Karma tuh aku ada band yang namanya The Studios. Studios. Itu dari tahun berapa nih? 2000 berapa ya? 2000-an, 2001, 2000 sampai 2003 lah. Zaman itu mungkin udah zaman Nembol ya? Zaman Nembol. Zaman Nembol. Zaman Itu Nembol tapi masih di lantai 11 itu, Fem. masih kayak lantai 11 dan itu Fem Iya, maksudnya iya. secara Lipo itu. ya zaman Lipo ya berarti. Itu kan band pada saat itu genre tuh dari berbagai genre, bahkan zaman waktu itu British pop mungkin kesebutnya apa ya, mungkin orang-orang tertentu ya, belum sebanyak kayak zaman sekarang gitu ya. Oh, beda banget. Belum. Zaman itu apa dong yang lagi hype? Ya itu indies. Maksudnya si Nembol pun bawain lagu-lagu Inggris tapi masuknya kategorinya mereka bawain jadi alternatif. Oh. Mungkin Nggak ada spesifik di genre itu. bener. Ya. Karena pada saat itu waktu dari bawain manggung pun kayak zaman anggap British Invasion aja. Karena kan British Invasion itu datang ketika grunge lagi rame. Iya, Oh, benar. iya. Ada juga, benar. Tiba-tiba Blur datang, Oasis datang, Iya, terus gak lama itu ada mungkin datang di tahun segitu, Iya. kayak Nembol mungkin zaman pada saat itu ya, jadi Iya. regularan band kafe Iya. bawain Space, nggak ada yang tahu kalau Nggak ada misalnya yang lagu-lagu tahu. Space itu sebenarnya datang dari Iya, Britania gitu. iya, Kalau iya, misalnya benar, Space benar. itu kan sebenarnya secara musikalitas nggak terlalu kayak Iya, benar. bener-bener British gitu, Iya, iya. Supergrass dan lain segala. Kalau dulu mengakses musik dari mana, Nes? Kalau sekarang kan banyak platform ya, internet. Dulu apa? Untuk bisa nyampe gitu. Patokan, kita patokan di MTV dulu. Oh, MTV. Alternative Zaman Nation MTV ya? itu. Alternative Nation itu zaman tahun 2000-an ya. Terus kasetnya itu fisik. Kita fisik beli ke Dewi Sartika? Dewi Sartika itu. Iya itu benar itu antara Aquarius itu benar. Aquarius Dago ya. Sama Aquarius CD Dago. bajakan ya? Nah itu sama CD bajakan. Benar aja. Orang beli sampai ke kompilasinya lah. Lebih cekatnya si CD Nah, itu. nantinya. Makanya emang kita internet belum masuk Ya, ke Bandung gitu, belum ke Indonesia ya, belum ada. Makanya kita pada zaman 2000-an, apakah di tahun 97, 96 sampai 2000 lah, kita nggak mengerti baik itu liriknya seperti apa. Betul. Ah, Jadi iya. kita ngulik ini pakai radio, ngerti kan? Pakai TIF, tep Direkam ya. in the sky-nya in the sky, wes. Oh, ditulis aja. But I'll tell you what, you fat little cunt. You're boring. You don't sound Nigerian at all. Itu pada zaman itu tapi nempel ya bahasa itu. Caranya aja Om A sampai Z liriknya. Kecuali kita dapat kaset nih. Yang Yang belakangnya Aquarius ya. ada. Nah, di situ kalau si artisnya band itu ada liriknya. Kalau nggak ada ya eta ditulis WSP teh. In the sky. Asli. Tapi pada saat zaman itu ya, kan maksudnya itu kan disebutnya British Invasion ya, dari tahun 95 ke atas lah ya, sampai tahun 2000-an. 2000 awal lah mungkin. Iya, dari bawah. Yang sangat mempengaruhi Arnes ketika pada saat waktu itu, Aing teh pengen musiknya kayak gini. Salah satu musik atau band lah yang karena relate dengan musik si ya mah musik bagus nih dengan apa kemasan kayak gini itu apa Nes? Sweat. Pada zaman waktu Pada itu ya? zaman waktu itu aku Sweat. jatuh cinta emang sebelumnya ada The Cure. Cie, jatuh cinta. Tapi itu sweat. Meskipun udah ada Radiohead, ada The Cure dan R.E.M dan lain-lain, R.E.M dari Amerika, oke. Tapi yang paling kena banget itu sweat. Kenapa Sweat? Nah itu dengan gimana ya? Dengan passionnya, dengan attitude si stylistnya baik. Menurut aku dari
Aku deh kenapa ya band-band Inggris itu selalu antik dan unik gitu. Unik gitu. Punya sendiri Punya gitu, punya ya. nggak tahu punya karakter masing-masing. Meskipun mereka berasal dari daerah yang sama ya. Iya. Entah itu kayak Radiohead Tokyo-nya dengan karakter seperti Seperti keren itu. banget. Ya. Terus Robin Smith gitu. Baju merecap gitu. Nah itu Robin Smith terus tapi orang jatuh cinta bisa sama Pak Anwar. Oh Pak Anwar yang ngasih batu alam. Cie, balik kieu sih. Tapi kan pada saat waktu itu Brad Anderson lah itu. Brad Anderson menjadi apa namanya buat Ares mungkin jadi salah satu investor ya. Salah satu banget di antaranya itu. Kalau ke generasi sekarang kayak Dahpon gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang nggak tahu ya kalau misalnya ada Lightning Seeds, ada Ya. Tube, ada Di antaranya dia ada ya, Bill seperti ya, itu. betul. Mungkin zaman sekarang ada Rose atau misalnya Ya, menswear apa? ada Manson, ada yang lain segala macam. Pixies, Iya, Pixies. Pixies. Ares kan lebih ke sweat. Saya pengen tahu sebagai Iya, generasi sekarang ya, generasi sekarang. Awas Pak, yang benar Pak. Anak zaman sekarang. Saya sampai anak saya aja tahu kalau Stone Roses. Sampai anak saya nanya, ya tahu Stone Roses nggak? Iya, Kok nanya gitu? Kok lu nanya ya? Kok lu loh. Kok lu Google banget. Tapi Jadi mungkin era Kenapa bisa nyampe mungkin ya? Iya. The Smith, Morrissey, maksudnya rentetan peristiwa itu. Kalau aku sih ya, kalau dari pribadi aku mah karena kakak aku juga seumuran sama AA mungkin ya Beda mah. Ibu seentragan kalau Santragan. Nah waktu kecil tuh emang dokternya ngedengarnya masih apa? sama kakak. Kakak. Oh iya. Jadi dulu tuh kan kalau kakak misal lagi kuliah tuh suka sambil dengar musik atau apa lagi bikin Akhir. skripsi tahun Ngerti ada. Si A tuh lulus kuliah tuh 2002. Oh beda. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun berarti. 79. Oh itu. Aku. Oh Seakan Billy Corgan. Seakan Billy Corgan. Oh di bawah aku. Masih 79. Nah, underage. kalau misal ngobrol juga yang udah ngobrol maksudnya bisa ngobrol musik tuh sekarang ya karena waktu kecil aku ngedengar gitu. Ada lah memori kayak jadi Oh, pernah ya, disetel gitu ya. Nah di play itu. Ya, Familiar lah, familiar. Ya. Oke di setel. Akhirnya nanya kayak itu ya gitu. Nah itu band ini. Udah pernah gitu nanya. Ya aku banyak ngobrol sama si AA gitu karena si AA juga sama dulunya ya sama aja nangkringnya kayak di vape. Jadi mungkin makanya Terus si seiring berjalannya ngeband waktu juga. sekarang ya? Oh enggak? apanya? Ngeband? Ngeband. Cuma nggak yang fokus lah mungkin Oke. sempat bikin acara juga kayak di vape di mana gitu. Oh. Jadi emang ada aku side-nya tuh dari Oh, oke, kakak ya. Makanya seiring berjalannya waktu mungkin beberapa tahun ke belakang mungkin bukan saya nggak nyebut skena, mungkin genre di musik Iya ini genre sih. nggak terlalu familiar ya. Iya. Tapi untuk zaman sekarang mungkin oke Ya. gitu ya. Iya. Jauh zaman sekarang anak kecil juga tahu Smith, orang udah Iya tahu ini, aneh banget itu. Dari Tapi mana sih kalau- medianya? Kalau untuk sekarang ya aku ngelihat kayak anak SMP, anak-anak ya sama sih aku juga SMP tahu-tahu lagu Britpop gitu tuh Iya. waktu dulu. Dari mana? SMP. Ya itu dari kakak. Ya dari kakak sama kalau banyaknya sih Om lebih ke di winning poolnya kalau main game gitu. Wah, PS. Zaman Ya PS. atau enggak kayak dulu tuh kita nonton olahraga tuh apa ya? Yang pagi-pagi. Oh, balap makan karung. Atau nol keleci. Panjang gelereng. Yang pagi-pagi kayak contohnya sport review yang olahraga kan lagu-lagu. Oh gitu. iya, Pada episode itu. patrolnya. Jadi pengen tahu nih, ih enak gitu. Penasaran Ya, cari. aku juga dulu waktu SD itu sebenarnya ngadinya popang. Oh, Karena Popang. pada saat itu popang. Ramenya ya. Iya. Bling. Oh iya. Kalau Bandungnya sih kloset. Kalau Oke. soalnya kloset. Ya, ya. Kalau netles, Sendal jepit, rentenir, kayak gitu. Iya, iya. Dan gitu waktu, nah pas kesini-sini, anjir, yang kata ORS dia, kurang di dia. Nah, ketika zaman ini sekarang Ternyata naluri kita yang Iya. ini kayaknya. Ternyata iya. di era generasinya Dapon sekarang yang lagi rame ini, Ares kan mungkin tidak berekspek kalau di genre musik sekarang itu bakal jadi rame lah istilahnya. Dampaknya ya. Dampaknya sekarang Sama ya. si gadget itu asli aku nggak Tapi mikirin itu yang, benar. yang aku Nggak sirik nyadar. gitu ya, sirik ke yang generasi sekarang,
dulu tuh gigs mungkin tribute ya, Iya. tribute kayak Britpop atau apa gitu tuh gak ada, jarang gitu. Dulu ya. Kalau sekarang tiap minggu juga ada. Sedangkan Jadi rutinitas lah ya. sedangkan sekarang yang maksudnya aku udah ada gede lah, agak gede juga, agak berumur gitu. Jadi kenapa berumurnya gitu ke resep-resep Bisa nanti, atau Karena gitu. dulu nyari wadah susah, nggak ada itu. Iya, benar. Nah, untuk sekarang semua orang, maksudnya untuk generasinya Dapon dapat lah untuk di sekarang Ya. gitu. Nah, apakah berimpact ketika di zaman sekarang Anes mungkin awal tahun 2000 itu menikmati Suede, Oasis atau Morrissey dan Mansun dan lain segala macam. Di era sekarang ada semacam kayak hanya gini musik ini tuh bisa ada bangkit lagi lah istilahnya kayak gitu. Aku nggak nyadar, Bay. Jadi selama ini aku manggung tuh lebih ke bar ya. Lebih ke bar apa kafe. Berarti covering lah ya. Ya istilahnya. covering sebenarnya si aku tuh selama ini aku jadi manggungnya gitu. Nggak tahu apakah si Marketnya ada atau enggak? itu Tanpa berekspek kalau berdampak misalnya apa enggaknya tuh Iya, aku iya, nggak tahu, iya. Bay. Itu manggungnya terus ternyata selama yang berdampak banget mah pas aku sampai sekarang sama The Summer ya di tahun 2023 lah awalnya. 2022. Nah, kok semakin gede ya si dampak si genre si Ya, Britpop ini teh. iya sih, Dari 22 ini 2022 ya. Kenapa? Nggak tahu, Bay. Jadi dampaknya dari apa? Entah itu dari medsos, entah itu dari apapun itu. Tapi si dampaknya itu gede banget sama Gen Z ini. Aku manggung sampai Bay dulu ya bukan dia kemarin-kemarin lah. Aku manggung di SMK, entah itu di pensi ya, Bay. Kan itu jauh banget nih umurnya. SMK-nya maksudnya di daerah Kota Bandung atau di luar Kota Bandung, masih di Kota Bandung. Kota Bandung. Masih di Kota Bandung nih. Bandung kan, orang udah sama diundang di pensi itu. Anjing, orang masih ternyambung pisan ya. Iya kan? Di SMK contohnya nih. Iya, iya. SMK kan semuanya perempuan, bener nggak? SMK. Hah? SMK mana dulu nih? SMK Ya, apa dulu? maksudnya gini SMK. Tapi- mayoritas Oh iya, yang ada yang perempuan. Karena kan Sih, kewanitaan. Iya kan kewanitaan. Dia Sekolah sama menengah kewanitaan. Nah itu. Manggunglah di situ di SMK, oke? Orang bingung loh. Manggung di pensi, ada event di situ pensi ya, oke? Orang manggung lah. Itu bentuk apa ya? Maksudnya orang kaget gitu. Pas naik panggung, orang bingung kan nggak bawa materi apapun. harus kayak gimana gitu. Kenapa sih mereka ngundang band tahun 90-an? Emang masuk sama Ya. Oke? Kurang band 90-an, mereka 2025 loh. Ragu lah ya, ragu Ernest banget. ragu. 2010 Masih sekolah lagi om, Ya, itu betul. 25 tuh gitu. Kurang harus gimana nih? Dari bridgingnya harus gimana nih? Iya, iya. Nyampaikan ke mereka. Pas kurang naik panggung nih, baik. Anjir, mereka pada duduk kan? Nah, bapak hukum. Anjing kan bingung ya? Iya, iya. Kurang yang Apa yang harus dilakuin gitu? Aku nggak bawa materi ke panggung. Oh, wah, ini kurang. Enggak, pas naik panggung yang pertama yang aku diucapin apa? Halo, Dede. Iya, ngomong centil ini. Iya, cabul banget. Halo, Dede. Gimana ya? Kita om loh. Jadi salting. Salting coba. Nah, disitulah aku harus maksudnya gini. Mungkin harus edukasi dulu meskipun mereka yang dibutuhkan apa? Nggak ngerti aku. Ya, bondingnya beda ya. Bondingnya beda. Oke, maksudnya ini gimana edukasi dulu bahwa itu mereka ngundang kita si Summer tuh bawain Britpop. Maksudnya kalian tahu Britpop nggak? Aku nggak tahu tuh. Pon, coba Pon. Aku nggak tahu. Gimana sih? Ini apa? Ini SMA SMK? SMK mana? SMK 5. Kita pernah main di SMK 5 belum? Nggak Oh, belum ya? Sama Bernedia, cenah. Benar dia. Kalau belum, undang dong. Kamu kan mau lulus nih. Iya. Ya kayak gitu om, kalau misalkan di aku sih yang tadi kata Om Anet juga, kalau Suede tuh aku nyampainya malah dari lensa olahraga dulu. Oh, Di- zaman itu ya? Beautiful Ones tuh sering di style jadi ininya juga. Di play. Ya, di Background musik lah, background musik. Ya. Iya. Untuk Beautiful Ones itu malah yang aku pertama banget tahu
band British mungkin ya atau apa gitu. Iya. Song tuh kalau aku Blur. Blur. Song tuh nah dari situ juga belum iya belum kayak iya band naon gitu kan. Iya. Lebih ke grunge kan emang sengaja gitu kan Iya. Blur bikin itu tuh mau Dapo Ngepet. tuh belum tahu itu teh masalah genre tuh nggak tahu masih belum ya. Belum mengkotak-kotak. Lagu aja. Iya. ya ibaratnya Lagu aja gitu, ya. aku tuh kelahiran 90-an misalnya. Iya. Sedangkan itu genre itu namanya di 90-an jadi aku Oke. masih meraba lah. kayak gini gitu maksudnya dulu. Ubur-ubur itu. Makan lele. Jadi Lahir kayaknya kena pas udah kuman. gitu lahir pas udah bisa kayak nyari searching atau apa gitu. Oh, udah ada internet ya. Baru tahu oh itu iya. Dan emang aku waktu SMP mungkin disebutnya senang sama teman-teman yang dekat ke bola lah kayak gitu. Jadi ada Iya, jadi ada sepak lagi bola ya. itu referensi dari orang-orang teh. Di mana apa tuh, di mana apa tuh gitu gini. Oh dari bobolaan, dari Ya, maksudnya gitu. apa kasual juga. Ya, Ikut, semacam lah. ya oke. Oh jadi emang bersanding sih. Nggak pakai Adidas kayaknya. Aku Adinda loh ini. Oke nih, ini menarik nih bobolaan sama Britpop sedekat itu kah? Indikasinya. Sedekat itu. Sekarang mah Indikasinya. sekarang udah Gak tahu nih dulu mah kan waktu zaman kita Pak ya. Maksudnya zaman kita waktu ngeband loh. Iya. Kita jauh loh. Maksudnya kita sama bobolaan ya itu kita manggung ya Belum terus. ada gap-gapan kayak gitu. Nyampe sekarang pun arrested pribadi ini ya. Aku tuh paling gak ngerti pon masalah bola aing teu ngarti wasitnya nu mana gitu. Kadang-kadang wasitnya dia nggak mau Iya kasarnya gitu aku saking nggak taunya main bola teh permainan bola teh seperti apa aku nggak ngerti Almus. Sumpah aku teu ngarti loh orang masalah bola. Tapi orang mah ya bermusik we gitu. Iya. Tapi kok kenapa sekarang tuh Ada sangkut pautnya. disandingkan Iya. dengan sama bola-bolaan kenapa sih gitu? aku juga sebenarnya pribadi aku nggak sampai ngulik kayak nasi gitu teh deket dengan Bobolaan. ya tapi kalau misalkan aku jujur aku juga dulu keinspirasi wah orang kayak lihat dia gara-gara pertama nonton Green Street Hooligan dulu itu Ah, udah ada akses itu ya. Ya, Kayak gitu udah iya, masuk terus ya. ada The Firm. Trigger. Ya ada The Firm juga gitu jadi emang dari beberapa referensi baru aku tertarik gitu. Wah, Tapi berarti untuk urusan bola-bolaan dengan musik itu hanya sekedar dari film ya? kalau Secara kalau umum, aku kalau aku Bola bola. ya Tapi secara kultur main bola dengan musik itu beda. Beda. Enggak, ini Beda kan. menurut aku tuh beda. Case-nya kayak mungkin kayak gini kayak kemarin waktu Oasis reuni main Ya di- itu. dia main di Brentford, Iya. terus membanggakan Manchester City. Betul. Nah, tapi semua pun siapa ya. yang nggak ada yang nggak Iya. pasti ngebula. Iya, iya. Tapi yang aku lihat kayak di sana juga mereka tuh emang punya tim kojo lah mungkin. Nah, Jadi iya, mungkin. kayak Oasis dengan City-nya, Blur Chelsea-nya ada malah Iya, iya, iya. Tapi kan itu maksudnya dengan daerah mereka ya. Iya. Tapi dan sebaliknya kalau misalnya di negara kita anggapnya negara Iya. kita ya. Sejauh ini pernah nggak Ares tidak nyaman dengan manggung di luar Bandung, maksudnya Iya, di Jawa Barat ya? Kan mungkin Ares Ada mungkin dampak gitu. secara membawa nama The Summer itu udah Iya, pasti Bandung. mau Bandung lah gitu. Iya, iya. Ketika main di luar kota tiba-tiba dibawa jadi nama-nama membawa email-email kota. Oke, Itu nah gimana? ini mensiasatinya termasuk kemarin juga nih, baik kita manggung di Jakarta Timur. Berarti ini masih baru-baru ya? Baru kemarin, masih bulan ini. Kita masih ada anjir orang ngedrop sih. Salah menterinya. Ya, itu. Dan aku gini, waktu kemarin manggung di GBLA pun aku sharing sama teman-teman band dari KGF gitu semua. Jadi gimana nih solusinya? Baiknya. gitu. Udah manggung aja. musik-musik Untuk sharing bola-bola ya. sama senior-senior aku yang sudah manggung ke mana-mana lah ya. Ada experience-nya lah ya. Ada experience yang aku tuh sharing gitu. Ah gimana ya nanti aku kalau sana. Sebenarnya aku pribadi tuh orang main bola-bola pisan gitu. Berarti nggak Iya. sih? Berarti ngerti bola gitu. Dan orang mah di sini misi aku manggung dimanapun dengan misi aku tuh cuma Hanya sekedar manggung bermusik doang. sebagai performer. Ya itu performance doang gitu. Udah jalin aja. Nah itu akhirnya manggung lah di Jaktim gitu. Jaktim itu dan alhamdulillah Bang. Cuman kita dari playlist kita ngakalinnya. Gitu. Playlist kita apa? Jangan terlalu menjurus ke arah yang Ya. bola-bolaan. Ya. Kan kita tuh songlis banyak nih ya. Kita disiasati dengan playlist yang lain. Betul. Jangan diarahin ke arah yang kalau di Bandung mah ya pas. Ya, bebas lah ya. Tapi kalau di daerah yang lain kita sangat-sangat
menurunkan ego itu baik. Dan termasuk kemarin kita manggung di Jakarta Selatan di Glams pun kita sampaikan ke anjing Ada kekhawatiran lah ya sedikit ya. ada. Dan teman-teman Jakarta pun sama. Nes mana jangan di dia. Lu masuk jangan di luar sendiri dong. Ada ini lah. Kurang maksudnya naon ya? Kurang karena sumpah itu kemarin kejadian karena pengap banget kayak di lantai 11 fan station pendek banget dan si Glams tuh padat baik, pengap. Kurang pas masuk anjingin Parno orang pas pingsan. Akhirnya keluar doang. Sendiri nih, Pak. Ngambil udara segar doang. Faktor Yusua teh kan ya. Iya. Bener anjing. Dan itu terjadi orang kalau mas baik. Gara-gara ningali si crowd-nya terlalu Enggak, Parno bukan suasana pengapnya. Aku kan punya gerd kan. Nah itu teknik ketek lah. jadi si vibes-nya tuh udah pengap aja. Pengap. Keluar banget sendiri di pinggir jalan ngirup udara segar gitu. Datang baru Jakarta. Nih semuanya tong didih aja. Kamu jangan sendiri di sini dong. Masuk yuk. Kenapa emang kurang gerak bisa nih pengap. Ya tong didih oke, jangan sendiri kan yang bisa digerudung. Waduh. Ada istilah itu ya. Orang kan nggak ngerti ya. Ya udah yuk, bawa ke basement, bawa di yang tempat ber-AC tahu. Main naon sih maksudnya gitu. Ya orang mah khawatir aja kan gitu. Udah, tapi dia nggak soni ke hal yang lain. Bisa ngejaga mood dia. Tapi ada indikasi ke situ juga. Nah, mungkin ya orang nggak. Bisa digeruduk. Ya. Itu kan bisa digeruduk anjing tahu ya. Karena emang gak logis juga ya Om, maksudnya musik bola. Nah, Kadang emang fanatisme itu kan kadang agak berubah segala iya. kondisi ya keadaan. Tapi musik enggak sih. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya pas kita show, dan alhamdulillah si crowd dan termasuk gini, si Aca tuh sebagai ya udahlah aku ngomong kali itu lah sebagai mereka lah ya. Dan itu di straight kurang berbau pisan dan sama teman-teman yang lain pun. Jadi memisahkan antara apa namanya bola dan musik. Ya. Ya itu Sebenarnya pintar gitu ya, orang-orang tuh harusnya udah pintar gitu kan, bola-bola mana. Harusnya. Seharusnya. Musik tuh siapapun bisa dengar gitu. Itu termasuk udah nonton YouTube-nya si walisnya si Seringai sih. Oh iya, Kalau Mas Pak. Aryan. Mas Aryan. Sama. Kang Aryan. Kang Aryan. Itu ngebahas bahwa bola-bola sama musik itu harus berbeda. Ya. Dipisah. Dipisah. Karena kan kita Memang ini iya. jadi cerita sedikit ya. Waktu itu mau bangun di mana ya lupa. Gebek bangun di Jakarta. Iya. Belum soundcheck. Iya. Terus kita datang, kenapa Gebek nggak soundcheck? Dicegat di Jakarta. Pada saat waktu itu kita mau manggung. Nah, maksudnya kan waktu itu Gebek bangun di Jakarta membawa nama bandnya bukan membawa nama bolanya gitu. Tapi pada akhirnya ya kebawa-bawa juga. Nah, ya, Maksudnya kan kasihannya tuh bukan kasihan, cuma maksudnya harus dipisahkan antara itu. Karena Jadi selama ini Anes kalau manggung masih ada kekhawatiran mah itu maksudnya, tapi PD-nya ya mudah-mudahan kita positive thinking, kita cuman bermusik aja lah, maksudnya dengan atribut apapun kita lepasin, ego kita masuk, ego masing-masing kita turunin, kita mau kemanapun kita nurunin ego, atribut kita turunin, maksudnya kebanggaan nih setiap seseorang kan punya kebanggaan masing-masing. Kita nggak usah lah, kita turunin aja semua, kita bermusik aja dulu di sini. Kita datang di sini dibayar buat manggung, buat bawain lagu-lagu kasarnya Britpop untuk menyenangkan orang, menghibur orang-orang ya. Ya alhamdulillah dimanapun kita ya alhamdulillah bisa terbebas dari hal itu ya Mas. Berarti seiring berjalannya waktu nih kan Anes mungkin di sana berarti udah jalan berapa tahun nih? 3 tahun. 3 tahun. Masih bocah lah. Masih bocah. Bocah. Bocah tapi bocah lama. Bocah tua. Bocah tua. Nah, itu kan maksudnya proses apa namanya untuk membuat sebuah anggap band covering atau misalnya apa namanya tribute lah ya. Sejauh ini setelah tribute Desaper kan tetap keluarin single ya? Kawan. Udah ya, single kita udah 4 berarti. Udah ada 4. Awal Pusang, ada Kawan, ada Menembus Awan dan
apa ya, lupa judulnya. Program bola. Mah, Vokalis kopi dulu. Habis kopi. Kopi. Baik, Mbak. Jadi selama kopi. Jadi selama single itu dibuat, mungkin kan sebagai band pasti ada promosi lagu sendiri. Anes menyelipkan itu ketika istilahnya ngamen itu Ada. Kita manggung di bar ya, ataupun event-event selalu diselipkan. Jadi gini baik, Onus. Jadi kita ada tour summer apa ya namanya? Kumain. lihat pecahan dari vokalis lain. Motor Yuswa, punten Summer party ya. Summer party lah ya. Summer party. Jadi. Ini kopinya Om. Oke, thank you. Jadi meskipun kita di bar kita suka nyelipin dengan single-single kita satu lagu apa dua lagu gimana crowdednya lah. Tapi kalau kita lagi tour dengan summer party-nya itu ya pasti kita bawain lagu sendiri. Wajib lah. Wajib. Dan soalnya emang tour dengan lagu sendiri promo gitu. Selama perjalanan Anes tour dari awal sampai akhir itu, gimana sih respon dari si pendengar? Untuk awal-awal semua band pasti mengalami lah ya, untuk band awal yang bawain lagu sendiri pasti dengan tidak apa ya, maksudnya tidak memikirkan untuk masalah crowded ya. Pasti kan lagu-lagu baru nih, terus manggung di daerah orang kan masih belum terjamah ya lagu. Oh di Jombang, Seragen. Nah gitu kan ya, contohnya kayak gitu. Mana Britpop apa? Iya itu Apa masih Britpop? lagu kita, kecuali kita kasih jeda waktu selama 6 bulan, Spotify kita udah berjalan lancar dan YouTube udah itu lumayan lah itu. Cuman kemarin kan masih kita musuh nih. Baru jalan 2 bulan kita udah langsung tour. Ya. Maksudnya makasih loh. Ya. No weather. Nah itu. Jadi crowdnya seadanya ya kita manggung harus mau nggak mau harus manggung. Terima Bawain nggak lagu terima sendiri. ya mau nggak mau. Iya harus itu Pak. Konsekuensinya seperti itulah. Harus kita sounding lagu kita, mengenalkan lagu kita gitu, seperti itu lah perjalanan kita tur kemarin, dan masih ada perjalanan tur di bulan Agustus selanjutnya. Bulan-bulan selanjutnya berarti ya? Bandung atau Keluar. Alhamdulillah keluar. Keluar negeri, Tasik, Ciamis. Keluar Garut. Oke, kan berarti tur udah jalan ya? Tur udah jalan, terus ya manggung di beberapa titik juga di bar. Ya. Si marketnya yang Ernest rasakan sekarang kisaran umur Masuk sih. Presentasi umur ya? Ya itu. umur si Gen Z, aduh jangan memotak-motakan ya, umuran lah 20-an atau 30-an atau Itu merata untuk saat ini. Untuk misalnya kita manggungnya bukan cuma di bar, kita manggungnya di coffee shop juga. Jadi orang-orang bukan untuk Enggak, tapi aku targetnya emang ke semua kalangan. kalangan. Tapi yang dirasakan banyaknya Banyaknya gadget. oh gadget yang muda-muda. Untuk generasi sekarang. Gadget banget untuk saat ini. Karena apa ya? Mungkin karena ada Instagram sama TikTok mungkin ya. Iya, iya. Sangat Bisa membantu jadi, pisan gitu. bisa jadi. Bener aneh banget untuk kayak lagu ini The Smith. Masih malah nih apa The Smith? Kalian kan umur Jauh gitu. anjing jauh banget kenapa? Oh, dari slide goodbye kiss apa? Itu jauh banget banget. Ya kan aneh matanya, tapi akhir mungkin karena kekuatan dari media sosial. Itu karena itu bisa nyambung gitu. Nah, si Summer dengan banyaknya crowded Gen Z ini mencoba relate nggak? Relate lah. Mencoba. Bagaimana usaha si Summer untuk mencoba relate ke si Gen Z ini? Menyesuaikannya ya? Ya itu dengan edukasi tadi aku bilang. Edukasi dulu bahwa Britpop itu seperti apa, genre kita yang dibawa itu seperti apa, dan akhirnya kalau seandainya kita tidak ada edukasi seperti itu nggak akan nyampe mereka. Cuma pasti diem aja. Tapi kalau seandainya kita edukasi dulu, Almus, mereka ngerti bahwa genre Britpop itu band-bandnya apa aja sih. Oh iya. Pengalaman. Nah itu kan. Oh, mereka tahu semua loh sebenarnya. Cuman Britpopnya itu yang mereka nggak tahu. Nonton di salah satu bar lah. Ya. Nonton
nonton di summer. Di Bandung. Minum kamu ya? Aduh. Minum kan? Minum. Aku Ya. jawab. Iya, Enggak, cuma minum. Sudunan. Udah minum air jam-jam. Lagi beres lagu apa lupa. Om Ares kan suka kayak nanya ada yang mau request atau Iya apa benar. gitu. Dari belakang ada malah Dewa katanya gitu. Oh. Om Ares jawab, "Urang mah British." At any rate, that is what we're going to Ya, try urang to mah do. Britpop. Aku di situ ketawa dikit. Banyak juga apa? Kawan siapa maksudnya? Apa lagi? Jawabannya. Jawabannya kayak Edan Kieu. Iya, itu benar itu benar. Edan Kieu nepikin ke embung band lain. Iya, maksudnya gini, soalnya gini, kon aku klarifikasi ya itu. Kenapa aku selalu mendinai, maksudnya menolak untuk requestan yang lain-lain baik dari dulu ya. Soalnya kan malam ini contohnya ya, aku diundang sama si venue dengan kita bawain lagunya Betul. Britpop. Jadi kali Tema, ya, season ada temanya. ya. Selain itu kita nggak bisa bawain, bener kan? Aku Ya. edukasi kan, ya kan? Ya. Dewa, lah itu bisa, Ah. bisa. Bisa. Lagu di mana Dewa? Asli lah. Bisa kabeh. Hai. Kamu tene. Kangen. Nah, karena kelamaan. Ya contohnya, sorry guys, maksudnya. Sorry guys. Udah lah itu bisa bawain cuman Bukan eventnya. Bukan eventnya. Bukan eventnya. Maksudnya untuk konteks lain boleh lah. Kalau seandainya di hari-hari lain band-band yang poin itu bisa Ya. bawain. Dengan tema yang sesuai ya. Dengan tema yang sesuai. Tapi untuk hari ini kita nggak bisa bawain. Ya. Nambah ciri. Lebih ke ini sekarang. Separuh nafas. Kaget dengan jawabannya dengan tegas gitu. Ya benar. Urang mau Britpop ya jadi aku Karena mungkin pada saat itu harusnya mungkin di situ ya, Des? Iya. Nggak bisa tuh kayak misalnya bawain masih Ya. Enggak, tapi aku sebenarnya Green bisa. Day, Green Day. Green Day, apapun itu. Limp Bizkit ah. Nah, itu. Tapi karena itu dulu banyak seperti itu kan. Dari waktu aku masih menebar bendera Britpop tuh, aku anjir menahan badai itu teh sangat berat banget. Ya. Dan termasuk sampai ada yang sampai ngasih saweran. Sawer. Termasuk di Jakarta pun sama baik. Oh, jangan. Aku main di HP Jakarta. Udah tahu kan di situ temanya Britpop Night. Oke. Tapi tamu kan nggak mau tahu. Ya, betul. Di Jakarta apa Jakarta? Karena kalau kita nggak bisa kontrol ya. Ya. Yang datang Yang di atas tuh. Mas, aku pengen lagunya Beto. Like Chemical Romance. Konser. Dia tuh sampai turun baik dari atas. Main lantai 2 gitu. loncat di jauh. Terus naik bus. Nah, turunlah dia ngasih kertas requestan sama uang. Ngasih ini. Gede, uangnya gede. Gede pantol lah. Gede lah ya. Oh, nempel. Wah. Terus security aja. Bantuin dong. Package. Terus gitu deh, cet. Dia kan siap. 2000-an nih. Gimana gua menyikapi yang seperti itu gimana? Nah itu, ya udah, gua langsung Kak, aku nggak bisa bawain lagu nih untuk hari ini. Makanya tema kan kita Britpop Night ya kan. Mungkin di next day kita Lain waktu. Enggak, sama band lain aja. Ya. Oh, iya, Dari iya. yang lain, mungkin band yang lain bisa bawain lagu. Aku kasih lagi uangnya. Dikasihin lagi, kan gede. Iya gede. Dikasihin. Aku langsung bawain bento. Nama aku Bogar, rumah di Bento. Aduh, itulah. Surina ditahan itu mah licik, Surina ditahan. Ada yang tidur. Tidur. Emang seindah gini kita sampai ngantuk gitu. Si yang requestnya menerima, ngerti? Nanti dan akhirnya tetap maksa aku nus. Gua nggak mau tahu, gua nggak mau tahu. Asum deh nyawa tadi ya. Pokoknya the virgin. Gua nggak mau tahu. Ya gua juga. Ya udah, akhirnya dibawain lah. Dia dikasih uangnya, maksudnya akhirnya nggak dibawain lah. Dikasih uangnya. Yain udah ya. Jadi kasih duitnya. Nggak mau. Enggak. Oh, ternyata gitu.
sangat banyak banget badai-badai seperti Iya. itu yang anjing mengganggu Budi ya. Iya. Yang Apalagi secara sebagai performer kan pasti mau nggak mau ya. mau nggak mau itu harus maksudnya gini, cara mempertahankan si genre aku teh kayak seperti itu Kon. Dengan effortnya tuh gede banget sumpah. Apalagi datang gadun lah dengan bawa perempuan empat lah gitu. Pengen ngobrol serius. Saya kan saya, bener kan? Rosti mah harus tak kilo. Makanya, anjing udah kudu kumaha gitu menahan si badai itu kayak akhirnya diarahkan ke hal yang lain kayak gimana caranya. Awena we asa. Nomor suara. Abi no. Jadi itu sangat-sangat ya maksudnya kalau si The Summer dan Ares pribadi itu emang aku gedenya di panggung di bar ya. Jadi aku lebih ke interaksinya sama orang-orang yang lebih ke absurd, yang Random lah. random banget lah untuk crowded seperti itu. Jadi aku teh emang udah lebih terbiasa dengan hal-hal yang gitu. Tapi alhamdulillah aku sampai nggak crowded sampai berantem gitu. Belum ada bento hiji Sering. Gerok band. Tapi ada, pernah. Saya McNeil. Yang request itu ada, bento direligikan. Harus syariah. Kudu nonton apa ya? Lagi ke gadget kan sekarang ya bukan rahasia lah ya, gadget mengkonsumsinya media sosialnya TikTok, Iya, Instagram. Instagram. The Summer main nggak ke ranah situ? Main dong, akhirnya. Akhirnya. Finally ke situ ngikutin dengan ya mau nggak mau lah. Ya. Iya, iya. Kita soalnya duitnya dari situ juga. Mencoba relate lah, mencoba Relate. relate. Makanya harus suka TikTok kan. Aras. Aras nanti kan. Ada loh ya. Oh iya. Oh ada dari ada. TikTok pusat. Tapi guys gini. Lupa. Aku pertama nginjek di bar ya dulu dari tahun 2000-an 2000. Aku pertama nginjek biasa kan main di Agustusan nih. Aku pribadi main di Agustusan di pensi gitu. Nih aku pertama nginjek di bar teh sama BTI. Tahun berapa itu berarti? Ayah masuk dari sini. Ayah yang Ini aku suka gitu loh. Kalau bandnya ya. Nih, ini nih beliau nih. Aku belum nginjek dulu batu bar guys sebelum aku ke Karma dan Summer dan lain-lain. Aku sama band beliau loh. Yaitu bandnya Seven Sign. Kalian tahu nggak? Itu bukan Seven Seven Sign Sign. itu. Ada kan? Ini basic story aku tuh dari beliau. Kelas. Itu tahun berapa? Aku naik waktu itu. Enggak. Bangun. Insya Allah. Iya, itu. Awal 2006 mungkin. 2006 tuh. Udah Britpop berarti atau punk? Dia masih gimana? Ceritain. Itu masih apa? Genrenya si Seven Sign itu. Kalau masuk Seven Sign tuh kan aku orang desa nih. Nah, Golo. Masa sih? memang kebiasaan aku kan dulu bertani ya, bercocok tanam. Bercocok tani. Cuman emang dulu dari TK tuh dari SD tuh emang diajakin ngeband tapi dulu basicnya hardcore. Aku jadi Berapa, Ti? apa jadi ngenalin dulu. Ya, enggak apa-apa. Tahun berapa itu? Asli Ada bisu. soalnya dulu Ada mata. 98 kira. Itu 98. Itu mau menuju ke Seven Sign dulu nih ya. Aduh, masih jauh. Masih jauh kan? Dulu dari hardcore tuh ke punk rock, ke grunge, Iya, baru dikenalin sama Britpop. Anjing Iya. apa banyak pokoknya Iya, banyak ada. itu kan. Lintas genre ya. Soalnya tahun-tahun itu terus emang lagi Hype-nya ya? Hype-nya. Hype-nya dari grunge, dari hardcore, dari punk ya kan? Iya. Sama. Aku izin bentar ya. Kemana? Papa di rumah mati. Nah, dari situ juga kan sempat di punk tuh rada lama. Cuman nggak kuat di punk. Kenapa tuh? Nggak kuat jalan-jalannya. Kan kalau Gelap. Gelap kan tuh kan. Oh ya?
Jadi kalau ke parade band ke apa? Oh, jalan. Jalan. Dari GT lah GT. Kita tuh Enggak. gratisan. Berarti panggil mungkin. Oh, iya. beda sama Anes ya. Iya. Aku mah nggak gini dulu. Iya nih sih. Jadi nggak jalan lebih ke ngeser. Nah itu Iya. ada udah kuliah ya, lalu teh aku nggak apa, iseng nyari studio band, ketemu sama anak-anak Seven Side. Tahun berapa tuh? Tahun 2006. Oke. Itu benar-benar nggak tahu kafe kayak gimana, bar kayak gimana. Oh sama. Iya. Kampring banget. Katanya kamu belum lahir loh. Katanya masih top kan? Udah. Oh udah. Parah banget loh. Nah, emang ya di desa tuh kan jauh lah. Desanya di mana sih? Daerah Bandung Selatan. Pengalengan lah, sebut lah Pangalengan mah apal Mansun ya. Apal belum. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Karena jalurnya dari Kota Kembang. Dan Sertifikat dari Oh, sana. kan di situ lagi. Si Iya. Bajakan. Senternya di situ. Ya. Terus Nah, dikenalin, tapi aku pas lihat Ernest tuh, ini kayak vokalis. Lihat siapa ya? Oh, Ivan Gunawan gitu kan. stylish dulu ya. Ya, Brad Anderson. Iya. Benar. Kesan pertama anjing ini Brad Anderson. Waktu itu aku Aku mau kagum. itu masih jadi anak pang kan? Enggak. Aku udah enggak. Masih enggak. Udah ini. Yang masih buat anak pang. Enggak, itu aku Udah masuk ke jadanya si ini situ. Makanya tahu sweat juga. Iya. Nah, habis itu kita mulai apa? Main musik bareng ya. Iya. Oh, sempat main bareng lu? Ya itu yang masuk ke bar pertama sama Seven Side itu baik. Oh, iya. Masih Ejot basisnya dia. Seven Side Ejot. Masih Manuk, masih Tolfo, Iya. masih Agis. Pas tahu bah. Wah, Agis wah. Agis. Agis ya? Iya, bisa. Itu tadi Agis. Aku tapi Tapi abang orang desa gitu ya. Ketika ngelihat kafe atau bar tuh, anjir ternyata ini dunia luar. Anjing banget ya. Anjing banget. Lihat sinetron Nikah Dira, tahu nggak? Yang jadi ibu peri. Jadi hari lagi ibu peri. Yang di film tuh kayak gini kan? Anjing gitu gitu. Referensi tempat itu tuh sinetron ke Adli lah ya. Itu teh bukan jadi dulu mah diskotik lah, bukan studio. Iya. Lagunya teh yang di apa? Diri apa? Remix. Di remix kan? Di remix. Remix. Tapi orang tua nggak tahu ya, karena itu kan banyak alkohol. Iya, banyak. Biasa alkohol Negatif lah ya. Iya. Jauh dari Karena- kita aja ya. Iya, jauh. Di situ mencoba menahan, tapi akhirnya masuk juga. Akhirnya masuk tapi Amos selalu dengan wudhu kan. Kalau setiap datang. Nah, yang paling serunya terus gini Nus. Kita udah mulai masuk Ayam udah di dunia sini. rekaman. Oh iya. Kita cari vokalis nih. Karena vokalis yang sebelumnya Dari sini. emang nggak masuk ke karya dari si apa? Oh, rekaman berarti lagu sendiri? Tuh sendiri. Oh. Pas. Nah, kebetulan habis kita rekomendasiin, tapi beliau terlalu beatbox banget. Karena si apa namanya dalam musik tuh dia nyari yang benar-benar mainstream kan. Oke. Emang beda banget. Agis tadi bagus Agis. Dia mau pakai Oh, beda tahu kadang gitu. Kayak teman ada gasnya. Tapi enak ya, enggak mas. Enak kan saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Terus. Kan. Beliau apa ikut audisi ternyata ya kalau Britpop. Siapa tuh Ares tuh? Aku sempat audisi loh sama band. Si label kan minta yang mainstream pada saat itu apa yang mainstream? Underground itu. Hah? Mas. Tahu Jadi itu apa? pas aku mau naik tuh itu sebenarnya lagi booming. Oh, pas bandnya dia. Mau jadi ketika kontrak label, Nah, yang masuk kompetitornya adalah boyband. ya, ada Slash, ada Jadi- Seven, ada banyak lah. Jadi dia Semuanya sangat siapkan. jadi di push Supaya jadi kayak CJR. jadi Sedangkan enggak CCR, jadi lebih ke D5. siapa naik kan? Cuma kan awal itu, aduh ibu rantai ini. Masih inget di sana.
itu mah Greta om. Jadi Jadi bukan kompetitor kali Di ya. atasnya lagi. Pada saat itu musik yang lagi lagi happening. Di sini. Nah, mainstream. Karena kan si label tuh pengen apa? Jualan banget. Iya, makanya Oh, si si label ya. label. Nah, udah kita ngebentuk, udah dapat vokalis, ternyata tengah-tengah kita bubar. Karena ya itu kita dipaksa buat apa? Mainstream. Bubar. Karena itu karena kita jalurnya awal Britpop tapi Dipaksa untuk jadi mainstream sama Dance to Boy. akhirnya kita bubar. Lalu situ cari vokalis lagi. Ada vokalisnya di sini. Ada. Anjir, Panggil Sari. Kursi. Udah sini aja. Kali ini ya lu lawan. Oh, ini vokalis My Hub sih. Ini dia wajah-wajah pelaku industri kreatif pada zamannya. Silakan dong. Tahun 2000-an gitu ya? Oke. Ya, 2000 ya. Terus. Aku mana? Itu Kak, pas kebetulan kita bubar tuh tahun 2010. 2012. Iya. Kita dapat Bukan siapa? yang si siapa? Oke. Terus bikin band. Bentar, kenalin dulu siapa? Ya, kenalin dong. Kenalin dulu siapa? Ini bukan sama. Berarti orang. Bisa kan? Orang kalau di sini lagi. Tapi beliau dulu anjing beliau Britpop banget style. Iya, emang bener. Kalau sekarang Siapa salah saya? sama ya. Sama sih? Enggak, mau mah. Iya, nah, cara blog gue. Terus kenalin dulu dong Sandi. Jadi Sandi itu mulai apa? Yang isi di band aku. Apa nama bandnya? Ayo. Selesai. Bukan. Oh, bukan. Belum. Masih Seven Oh, Seven ya. Terus berubah jadi Dari Oh. awalnya kita mau sugar-sugar tuh ya. Emang bawainnya manggungnya di pagi-pagi di Gasibu ya? Mau jumpa. Bikin burkit. Bikin burkir. Tapi dulu emang pas datangnya almarhum Agung Hercules kita ke UIN kan terus ya nyanyi sama ini kan sambil angkat lagi Oh, Agung Hercules itu Iya. yang di Grab. Ayo saya malu. Beda-beda ini. Gitu kan? Baik, itu mah Agung Hercules. Tidak goyang baru melayaknya kan? Oh iya. nah lagi gimana ya oh kita kerjanya apa ya oh kita manis-manis Terus manis manja kan? Balik ada di mana rumah? harus menjual kan Iya. kita bikin sugar cane aja kan aku tuh musat Tapi Sugarcane tuh playernya dari Seven Sun. iya Siapa Tapi diganti namanya. Siapa aja? gitaris aku Agis gitaris. ya Bagus ya. Iya. Riz. Kiris. Kiris. Dibaptis. Aris. Aris. Oh enggaknya pakai Aris. Arisnya. Banyak pakai Aris aja. Aris Manjapa. Iya benar nanti pas jalan tiga. Enggak nyampe. Serunya tuh. Aris kita Aris terus. Agis, aku drum, tadi gitar sama vokal. Tapi di situ kita udah komitmen kan, ayo kita bikin album. Saat bikin album, tahunya dia mau nikah. Dia nikah. Emang awal. Emang pernikahan tuh bencana. Bol ya. Aris Aku mah nggak masuk circle ini ya. Ya kasih kalau nonton ya. Siap. Habis ini mah tolong aja pengadilan agama.
Terus gimana terus? Masuklah juga. Audisi nggak? Audisi nggak? Oh, dia langsung dikenalin sama temen yang gitu, temen gitu. Oh iya dari si Kentung. Kentung. Mas Kentung. Ya sekarang udah jadi Sutradara semua. Saudari Tapi yang kita cari itu yang benar yang Britpop. Bandit tuh. Supaya bisa menjual. Tapi dia pas datang dia salah emang dia salah. Pada saat itu Goblok. Oh iya. Ya, sales jakmul itu pakai sampai lah. Ah, ya bola. Bisa pakai alis bayarnya. Tapi pas nanti amazing banget. Oh, Amazing lebih kemana tuh? Saat itu Britpopnya lebih kemana tuh? Influence-nya? Ke news kalau saya itu tahu. Oh gitu. Britpop sih banyak ya. Britpop ya. Denger ya tuh boy newsnya. Kayu. Gokil banget gitu ya. Iya. Ya di tahun itu tuh Britpop tuh emang apa? Bener-bener nggak rekam banget sama sekali. Tahun berapa itu? Tahun itu 2000. Aku pokoknya mengenal Britpop tuh dari SD sampai sekarang tuh nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Oh, iya. Sekarang makin ramai makanya. Ada dampaknya itu emang makanya kan kita contohnya cuma kita main manggung kan terus bawain lagu-lagu genre kita. Jadi kita tuh tidak memikirkan dampaknya sebesar apa sama termasuk sama si gadget sekarang tuh kita enggak loh. Aku cuma tanam aja terus tanam, jadi nggak pernah panen ngerti nggak? Tanam dan tuai lah. Iya. Dan aku nggak pernah menuai pak. Iya benar-benar. Nggak nyadar. Nggak tahu gitu ya. Nggak Nggak nyadar. tahu lah gitu. Maksud aja kayak dia itu buktinya kayak di kita ngomong di SMK, di SMA, terus di kampus-kampus kan itu jauh pisan. Asing mereka ngundang si bisa mana? Itu jauh pisan kan. Kalau mau ya ngundang si PD Baik. Ini yang sekarang ya itu mana sih ngundang kita gitu dengan lagu-lagu ternyata 90s. kita tembusan lagu-lagu itu ternyata dari media juga, dari Instagram, dari Friendster, dari apa? Blurpad. Coba sebagai pelaku musik di Bandung pada zamannya. Kalau kan sebagai host. Jadi pelaku juga dia. Apa yang membedakan sekarang? Apa tuh membedakan? Apa ya dari komunitasnya lah. Mereka tuh bukan berkomunitas Apa tuh istilahnya? audiensnya mungkin. Audiens ya, iya. No. Komunitas musik bukan komunitas apa ya? Kalau sekarang kan lebih terkolam-kolam yang saya rasain ya. Lebih kalau dulu yang saya lihat nih kolamnya udah satu gede nih. Nah itu. Kalau sekarang banyak kolamnya tapi kecil-kecil. Iya, benar banget. Jadi si penikmat udah menikmati masing-masing gitu. Nah, Iya. Kalau dulu gimana tuh? Dulu Sedih. Enggak, kalau sekarang kan tuh kota-kota dulu ada nggak satu wadah yang Aku ngerti. momen musisi ngumpul itu gimana sih? Di event kah atau wadahnya ya. Wadahnya Ayo dulu. gimana dulu? Kalau menurut aku sih kalau apa? Kalau apa ya? Udah ada apa ini efeknya? Apa yang negatif? Pulang nggak? Peng sui. Udah syutingnya mana? Ini dari suhu dulu atau Enggak barusan aku enggak ngerti. Ini belum. Oh iya, San. Apa ya? Zaman dulu lah, gitu zaman dulu. Musisi ketemu tuh di mana sih? Kalau sekarang kan kayaknya Sebenarnya kalau zaman dulu tuh karena nggak ada sosmed, jadi kita ketemu aja, nongkrong aja gitu. Tanpa mengetahui musik berarti ya? Tanpa musik, jadi kayak kita misalkan anak hardcore, anak Britpop, anak apa, studio latihannya tuh sama. Ya. Jadi ketemu bisa di situ. mostly di studio. Terus misalkan tempat venue-venuenya kan kayak zaman dulu Tropik, terus masih ada Skor, masih ada orang gitu-gitu kan. Ya ketemunya akhirnya bareng-bareng aja gitu. Nah kalau sekarang karena karena sekarang udah ada sosmed, mungkinnya Lebih luas lah. lebih luas. Iya. Efek baiknya jadi yang
dia emang senangnya di genre ini, dia bisa eksplor jauh. Nah, ya. Jadi lebih fokus gitu. Tapi efek buruknya ya namanya orang fokus dia kadang nggak dengerin kiri kanan. Jadi genre lain Tapi itu aja ya gitu. Gitu sih. Banyak kayak gitu. Enggak itu mah. Balik. Terus gini, kan kalau zaman sekarang mah ada yang nggak punya TikTok, yang boga anjing. Oh, TikTok punya loh. Jadi waktu tahun kemarin. Itu ada itu. Waktu tahun kemarin kan aku punya cita-cita. Pokoknya invasi orang teh tahu kan, kudu boga akun TikTok. Oke. Tapi deh berikut karena ditepok. Tapi untuk zaman sekarang kan maksudnya untuk generasi sekarang. Akhirnya ya. Pada akhirnya kita mau ngomong ngikutin meskipun orang terang TikTok. Nah itu. Mau nggak mau ya. Kalau saya jujur, pada saat waktu ada TikTok itu musik tuh selain videonya, musiknya mengganggu buat saya. Iya. Makanya baru bikin TikTok awal Januari lah anjing. TikTok aing keren pisan. Apa sih TikToknya? Nah, ketika itu kan musik tuh ya awalnya musik dari apa namanya, mungkin musik dari duit pop atau dari apa segala macam ya, genre dari berbagai macam genre itu jadi dikurasi menjadi kayak semacam zaman sekarang apa ya, terus gitu lah, Jedak jeduk. ya kayak gitu gitu. Break. Goreng. Ya kayak soreng. Itu soalnya gimana sih? Nah kan kayak gitu. Dan bisanya Kalau maksudnya kalau kalian di satu sisi sekarang kalau misalnya zaman sekarang ya di TikTok musik orang luar mah bodo amat lah. Ya. Tapi kalau zaman sekarang kalian sebagai pelaku karya Iya. itu dibikin anggap diimport menjadi musik model kayak gitu. Itu keberatan atau kayak gimana sih gitu? Oh, sih jadi. Iya. Kalau banyak band-band yang media distribusinya tuh dari TikTok. Iya. Entah itu sengaja atau tidak sengaja. Betul. Yang bisa naik itu yang rata-rata dimodifikasi jadi breakbeat. Ya. Yang lagi di TikTok lah ya. Cover ada berarti. Jatuhnya cover. Ya. Nah, kalau Video. menurut kalian Sebagai pelaku. yes, rela tidak atau nggak apa-apa sih, kayaknya asal ngasih market mah. Oke. Untuk aku ya, dia sama lah ya. Itu Oke, sama. menurut aku setuju banget. Itu lebih ke keuntungan. Itu untuk diubah atau utuh desa lagunya Iya. utuh dipakai orang. Nih sampai sekarang pun si lagu singlenya si Desa itu namanya judulnya si Kawan. Sampai di Semarang di Jawa Timur tuh dengan di covering dengan lagu koplo baik. Jadi malah jadi kasolnya bisa. Asli. dengan benar yang toleran pun bisa gitu. Tapi ntar dulu justru mereka yang membesarkan kita. Betul. Ya. Oke, dengan itu kan gini. Tadi kita ngobrol, ayam. Oh iya. Itu meskipun mereka cover segimana gimana terserah kalian ya dengan dia mau di jazz pun di keroncong pun di dangdut kan di koplo kan terserah kalian. Tapi kok cuman tetap buat kita. Tapi kita harus mengklaim karya kita. Nah, Oke. Betul. Harus diklaim. Jadi jangan dibiarin nih. Karya itu tuh bukan cuma gini. Contohnya kita punya lagu solo berdua nih. Solo berdua. solo berduet. Solo berduet contohnya. Sempat ngeluarkan Tapi kadang-kadang kita punya statement, misalnya simpannya di YouTube, bukan di jejak digital doang lah. Betul. Oke. Yang kedua orang kayak di Spotify. Dan pernah Bahwa ada lah. Dan kebanyakan teman-teman kita tuh divideokan. Oke. Dan itu teh akhirnya sama agregator yang lainnya diklaim kembali. Oke. Diklaim. Dan kita kan di video ini. Oh iya. Ya bukan. Ini. Gampang asal budak pang. Informasinya ini penting. Nah, nah, kebanyakan kita tuh punya karya, cuman pengen dipakai di YouTube doang dan Spotify, oke? asal adalah. Asal adalah, udah gini. Tapi ternyata orang-orang IT mah itu sangat jahat. Kalau zaman sekarang mungkin jadi jejak digital. Iya, atau segala macam. sebagai agregator baik. Mereka tuh mencari band-band yang baru muncul di YouTube apapun di Spotify yang tidak punya klaim. Mereka tuh sangat tajam banget, klaim sama mereka. Jadi pemasukan buat kita tuh 0%, tapi masuk ke contohnya dia yang ngeklaim. Misalnya Dapol bikin
Manis lah ya. Nah itu. Contohnya lagu aku teh sama Bayu duet nih, orang selektoran. Nama judul lagu gitu teh Aduh Ayu. Ada gue di YouTube, di Spotify. Tapi kurang tuh dianggap tuh, gue. Kalian sebagai yang diatur anjing ya, belum baru nih, kalian lah. Dan kita mah ada, kurang mah maksudnya buat karya kita nggak ada di situ dulu, udah enak ya. Terus kalau ada followers dan listener yang banyak pun, udah terjadi masalah di mana nulis. Tapi pemasukan nggak ada. Tapi maksudnya ke kalian anjing. Anjing. Itu yang anjing tuh itu. Itu. banyak yang ngangguh ya. Banyak yang ngangguh dan yang banyak kan itu kita mah yang penting udah ada di YouTube juga udah untung. Oke? Ada di Spotify pun. Kita tidak memberikan keuntungan, ternyata di balik semua itu ada untungnya besar banget. Betul. Oke, dan kita tuh ada tim, aku tuh di sana tuh ada manajemen di publishing itu ya. Biasanya ada Spotify. Tanggung jawab lah ya. Kita diluruskan itu. Si klaim-klaim itu teh kita dirarat, termasuk diblokir semua, masuk ke sama contohnya kawan itu. Nah, ini tidak bisa kalian itu mengakui. Nah, ini dia receh masuk terus. Nah itu di antaranya. Mang, anjir sih mang. Kalau misalkan di Iblis atau Dapon atau aku sendiri kapan nih? Berarti nanti pemasukannya nggak aku atau ke Masuk tetap ke kita. karena udah diklaim dulu. Udah klaim ada masternya dari kita tetap, ngerti nggak? Oke, masternya kita punya kita tetap. Jadi maksudnya meskipun kalian mau klaim udah mental, soalnya kita udah klaim udah dilindungi sama undang-undang dasar. Legalnya udah secure lah ya, secure. Nah, rata-rata yang dari kalian tuh tidak ke arah situ, makanya come on guys, kalian tuh punya pemasukan meskipun kita cuma akustikan, oke? Pakai handphone di YouTube atau Spotify, guys, ya, oke? Zaman sekarang udah kayak gitu ya. Padahal itu tuh ada loh. Kayaan. Ada, sumpah aku meskipun 1 bulan 5 juta pun diambil sama orang benar deh. Kurang deh. Kurang mikir. Kurang adu-adu nggak poin. Ya kan kalau dia nanam 20.000 sama. Channel kayaknya non bro. Nah itu harus dibenarkan. Gimana caranya, Om Anas? Datang lah. Nanti kita sharing ya Aryan tadi ke Raspati ada termasuk kita pun ada di manajemen Raspati itu semua artis sudah banyak banget puluhan dan kita diluruskan di situ bahwa yaitu meluruskan bahwa penghasilan kalian meskipun kalian sudah tidak nge-band pun pemasukan tetap ada. Ngerti nggak? Itu centelingan kita. Tapi berdasarkan hasil karya ya. Iya karya itu. Biar dipasang. Itu magnetar ketahuan Enak banget. Segala ditelan. Nah itulah di sekitaran untuk masalah digital gitu kan. Karena kan kalau zaman sekarang tuh kan limit ya. Iya. Bisa klaim. Iya, bisa. Sertifikat karya juga bisa di klaim. Apalagi yang kayak gini-gini gitu. Ya kayak gitu kan banyak banget kan. Nah sih orang nge-band anjing gila di YouTube, di Spotify udah 5 tahun. Tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. 100.000 sebulan apa? Betul. Klaimnya itu yang harus dibetulkan tuh. Nah kita pun di publishing kita tuh ada deteksinya bang. Pas deteksi kan ketahuan nih berapa puluh agregator yang berklaim lagu kita tuh. Kita ada yang ahad bro. Report lah ya. Nah di YouTube yang ada tulisan itu berarti. Terus kalau misalnya kayak gitu kan, berarti kan selama ini Desember udah ngeluarin berapa? Udah IP berarti kalau misalnya nah, itu jadi ya. kalau masih desa tuh kita tuh tidak mengharapkan untuk viral. Viral. Orang lebih ke orang kayak menang duit benar. Meskipun tidak viral, tapi emang duit Tetap bisa menghasilkan. di situ tuh. Kuncinya di situ untuk karya-karya kalian, untuk karya-karya kalian guys. Mainan kok. Dan juga punya udah ya. Punya hak-hak masing-masing makanya kan. Itu dan harus diperbarui guys. Kalian harus maksudnya benar lah. ya Sudah mulai lah. bukan cuma berkarya di tag di posting di YouTube dan Spotify, tapi kalian harus
Pemikiran masalah keuntungan tuh, kewajiban kalian itu hak kalian loh. Beneran. Karena yang berkarya juga diri pribadi Iya. ya. Dan itu kan masuk dengan otomatisnya dengan hak cipta ya, hak cipta dengan penulis, songwriter dan siapapun itu cuma rekeningnya dengan sendirinya masuk tangking gitu. Alah, teknologinya udah keulik nggak ya? Iya Ya. gitu. Secara teknologinya udah lah ya. Ini udah Kan dulu mah kan zaman sebelum ada apa ya teknologi seperti ini, media sosial dan lain-lain kan Belum sampai ke situ ya. ya itu maksudnya fisik doang yang bayar kita cuma fisik sebenarnya kaset keluar gitu kan. Tapi kan nggak gitu. Masih analog lah ya. Udah modern bisa. media distribusi dulu hanya fisik, radio mungkin. Iya, Berdasarkan catatan lah. Sekarang Digital lebih edan. Kita nemen dunia loh guys. Tapi pernah ada nggak dari situ nih kayak ada yang orang Mana sih yang enak? Enggak, maksudnya kayak kopi. Gimana? Apa tuh? jadi kayak lagu si Summer ini di upload sama orang lain yang maksudnya ngikut. Cover. Nah, Ya itu tetep aja nggak apa-apa. Sok kita senang banget baik. Si The Summer tuh contohnya gini. Si Aunus degungan. Dia degung bukan degung. Kan YouTube gitu kan. 2 menit atau 2 tahun. Dia sih. Kan saya tidak dipits. Tadi degung nih, Sundaan. Tapi bawainnya lagu si Summer. Dia orkestra. Terus kamu dangdutan. Terus dia pop rock, you jazz. Sama aja punya cover. Asal Tapi tetap dikasih kredit. cantumkan income tetap ke aku. dan harus mencantumkan Ada kreditnya lah, siapa itu sama. kreditnya. Udah otomatis. Otomatis. Udah otomatis. Hmm. Udah ada di situ udah ada alatnya kita udah punya. Jadi kita kalian tuh Nggak perlu repot-repot lah ya. Nggak bisa ngeklaim nggak bisa. Jadi masuk aja tuh, orang manggung pun Mas Pink tampil. Saya mah beda tampil apa? Nah, makanya harus ke manajemen kita. Ya. Maksudnya dikelola dengan manajemen yang benar ya. Iya. Kalian tuh harus maksudnya canggih lah guys. Modernisasi hari ini gitu kan. Tapi Jangan- Om, apa? ngomong-ngomong ya kayak yang tadi yang Aku nggak mau ngomong ini. Keweknya main. Bapak jelasin tadi kan kemarin tuh sempet rame kayak hak kita gitu. Ya caranya itu kan. Nah, Nah, malah sekarang tuh ada satu festival musik mungkin yang kita sebut festival musik Oh ini iya. tahunan di Indonesia. Dia bikin misal ada band apa dibawainnya sama band siapa gitu. Oke. Jadinya kayak yang sengaja gitu. Sengaja. Contoh. Contohnya misal The Summer dibawain sama Sugar Cane, tapi Oke. Sugar Cane dibawain sama The Summer. Oh, di split gitu ya. Ya, Lagu-lagu masing-masingnya gitu. Ya, Oke. dengan itu emang mungkin udah ada izin juga ya. Cuma mungkin kan agak nyerempet ke beredar. sebenarnya rek saja nu mawa asal nyerempet tidak naon bener. Ya, Kita nggak tahu betul. di mana lah gitu ya. Karena kan bisa jadi bagus bisa jadi jelek ya. Menurut Om Ares gimana kalau kayak gitu? Kontroversi itu guys. Passion aku tuh emang kayak sisi kontroversi, ada yang setuju dan ada yang Ya. tidak. Oke, masalah keuntungan itu pun masih 50-50 lah ya. 50-50. Ya itu 60-40 lah gitu. Benar-benar. Jadi kalau kayak kemarin kan sama sempat ditouring sama Alif Akhir. Nah itu. Itu kan seru kan ya? Iya seru. Maksudnya untuk split lagu itu Alif Akhir bawain Oasis. Nah itu ngekalin kan, maksudnya ngekalin. Itu mah pengecoran aja. Pengecoran tapi kalau untuk move mah bawa aja lah. Move on Sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau untuk masalah undang-undang mah di fuck lah dah. Cameres. Iya kan, tapi sekarang pun nggak ada solusi. Ya, Betul. Karena nggak ada titik temunya ya. Sempet kan dulu Once sama Ahmad Dhani, Nah, ini. Ahmad Dhani sama Agnes, aku sama Luna. Oh sempet. Dakep. Sama Aboy Bluetoothnya. Enggak, pas bercebung gitu. Halo guys. Nah itu diantaranya itu. Berarti kalau misalnya yang sekarang oleh Split sama lagu itu mah kontroversi sih bro. masih apa namanya belum ada titik temu ya. Belum ada nyampe sekarang pun belum ada. Tapi sejauh sekarang gitu Nes,
si personil ini kan sempat ada berlima ya? Iya, Berlima. Sekarang lagi ngelakuin apa nih, bikin single lagi kah atau apa kayak gimana? ke album. Oh lagi beresin album. Kemarin kan lebih ke EV single single. Anjing bisa Inggris ya. Balik ke album. Oh jadi udah mau beresin Iya. si album ini. Workshop sekarang lagi Oh workshop. sekarang lagi workshop. Kapan tuh planning rencana? 2000 pertama. Ah, 2000 pertama. Ya, belum kali ini. Dulu sih bisa bulan pertama. Oh, tapi tahun ini. Tahun ini. Jadi lagi progres ya. Ya, on progress. Jadi kita tuh ngeberesin dulu turnya si Summer Party ini di berbagai Jawa Bogar mungkin ya. Jawa Bogar. Jawa kata Bandung. Bolsonaro. Oh, enggak, lebih ke Jawa Barat dulu. Nanti kita ada rangkaian ke Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Pangandaran, endingnya ke Bali, endingnya di Bandung. Oh, mantap. Itu rangkaiannya di situ. Lancar. Untuk mengetahui informasi kayak gitu, teman-teman bisa lihatnya di mana? Update apa namanya? Update mungkin summer mana aja, akhirnya kemana aja. Ya. Aksesnya kemana? Follow the Summer Official. Follow media sosial sama Follow the Summer. kita ngobrol surat kebaran. Tapi kalau bisa bahasa Thailand. Apa aja media sosial sama boleh di Instagramnya ada The Summer Official dan TikToknya Summer Official juga. Terus apa ya? YouTube sama juga. Sama lah, semua disamain. Samar aja pokoknya. Keywordnya itu sama aja. Pokoknya untuk info-info manggung di mana aja, tour kemana aja, kapan album nanti bakal rilis, Oh Ya, follow aja. doain aja kita Amin. lagi workshop untuk menuju album. Jadi sampai beres lah ya. Sampai beres gitu. Mudah-mudahan kita bisa bareng semua nih. yes. Kita untuk dari apa rangkaian tour kita bisa bareng-bareng semua kalian. Yang seru-seruannya. Enggak seru. Tapi production harus kalian harus ada. Kalau mau jadi vokalis nanti gimana? Nanti diseleksi. Oh, sudah sampai kok. Seru loh guys, hari ini tepuk tangan dulu dong. Terakhir Arves, Oke. pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi berkecimpung di industri Yang baru masuk atau sih yang baru mau? Karena kan Midlab teh tes namanya sebelumnya jadi nggak luhur teuing, nggak hadap teuing. Middle ya. Middle. Tapi Jadi yang berpengalaman nih orang-orangnya teh. betul yang ngereyeh lah atau kayak gimana, karena kan kadang-kadang di tengah-tengah itu ada antara putus asa turun ya. dan tidak gitu. Iya. Aku nanti bakal dikasih gitu nggak? Jadi biar nyiapin dulu deh. Seneng. Aku pengen semua ya, aku pengen kasih pesan buat teman-teman di sini, buat semua. Oke, dimulai dari aku dulu. boleh, yang paling tua. Enggak, ya. Yang paling mungsuh boleh. Kata Baby Boomer ya? Cuma dari boomer. Aku kira Baby Zuma. Zuma. Dan kan bagi Juman, Ini pesan dari aku mah buat teman-teman semua lah ya, dari Gen Z, dari middle sampai high age gitu ya. Maksudnya tetap bersemangat untuk berkarya, stay positif, spread love, itu aja lah. tak Apapun itu karyanya ya, apapun itu karyanya, apapun itu, entah itu kesenian, entah itu musik, entah itu yourself, apapun tetap positive thinking dan spread love, sebarkan cinta buat. pelaku kedua. Oke. Udah nyampe. Ya, Mas dari pengadilan Dari MUA. Karena di bawah
Short term. Oke, terus Ya kalau menurut pengalaman aku mah teman-teman kalau yang sekarang mulai berkarya jangan terpatok dengan batasan-batasan aja. Kalau teman-teman pengen melakukan itu ya lakukan sekeras mungkin Semaksimal mungkin. ya keinginan masing-masing keluarin aja ya. Ya, Explore. Jangan ada batasan. Iya benar-benar. Makanya bakal bubar gitu. Hei, jangan ngomongin semensan ya. Ini kan sekarang dari Oh ya. Kan bubar juga itu. Dia turutin dia ya. Ya jangan bubar gara-gara cewek. Buat. Ceratnya. Saya nggak punya nggak punya karya, jadi mungkin untuk penikmat mungkin ya, untuk penikmat musik atau penikmat karya seni, menyambung dari isu tadi ya lebih lebih pinter atau lebih cerdik untuk ini tuh lagu siapa sih? Ini tuh karya siapa sih? Lebih selektif lah. Karena ternyata curahan hati para perkaryanya, eta nu aing. Jadi tidak hanya dari musisinya saja, tidak hanya dari si pelaku karya seninya aja. Kita sebagai penikmatnya juga ya harus pintar-pintar lah. Bener lah. Siapa sih? Lagu siapa sih? Jangan hanya. Apalagi kan sekarang digital ya. Itu digital tuh bahaya banget. Bisa gampang ngopi, tapi itu bisa kita jadi tahunya itu bisa lebih gampang juga kalau dengan digital. Ada plus minusnya. Jadi Poinnya lebih kritis lah dalam menikmati karya seni. Semua. Next lagu. Baik. Kenapa dulu? Generasi. Kalau dari aku yang sama penikmat seperti Ayunus, mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai dan sudah sana dong. sini aja. Oh iya. Yang sudah mulai dan baru mau mulai, banyakin karya-karya barunya karena kita sebagai penikmat sebenarnya nunggu dan juga jangan terlalu didengar lah head yang bisa ngeganggu gitu Negatif ya. jalanin aja dulu, soalnya pasti ada love and hate di mana-mana juga pasti ada. Opinion mah ya. Ya sama kita tetap ya yang tadi kata Om Ernest, spread love buat semuanya. Saya sebagai penikmat selalu menunggu karya-karya dari para pelaku musik atau Khususnya pelaku seni ya. ya, khususnya. Mas Bay. Sandi. Lewat aja. Bayu mau klimaks tapi. Klimaks. Ada pasangan di sini. Untung terakhir. Soalnya tuh bodor dari tanggung jawab. Drive. Buat Sandi. Apa ya, kalau dari saya tuh lebih ke kalau kalian punya sisi kreatif atau apapun itulah di bidang seni atau apapun, bisa berkarya dengan cara apapun ternyata gitu. Jadi jangan pernah takut salah gitu, karena salah bisa diperbaiki, dan juga jangan pernah menyerah tuh karena kayak contohnya saya sekarang udah nggak di depan stage gitu, sekarang posisinya di belakang stage gitu. Jadi waktu itu jadi performer, sekarang kita Disclaimer. Dulu sekarang tuh kita memang jadi dunia di bisnisnya industri kreatif kita di itu gitu apa jadi bisnis yang sama dan bisa bikin teman-teman yang kreatif itu kita bantu gitu. Intinya kalau kalian punya karya atau di bidang musik atau seni apapun, kalau belum rezeki di situ ada rezeki lain. Amin. Bisa jadi promotor. Asal ngegantungin. Karena dari ormas juga kan. Bisa jadi kan dalam bisnis selalu ada pengamanan. Iya. Apapun. Namanya juga rezeki. Bayar nih. Masalahnya di sini guys. Nggak ada ini air jauh diamin aja. Enggak, kalau berstatement mah enggak, cuma kan nampung dari semua teman-teman juga. Intinya jangan berkecil hati, terus
Yang paling utama adalah mau itu bagus atau jelek, cobain keluarin dulu aja. Karena yang menilai bukan diri sendiri, tapi publik yang menilai. Terakhir terima kasih ya Manes. Sama-sama dong. Gayang juga terima kasih. Buat tim-tim Salim. makasih banget nih. Salam ke teman-teman sahabat. Oke. Sukses selalu. Albumnya beres. Amin. Terus juga tetap berkarya. Nanti malam kreatif sih. Oke, aku pengen berterima kasih ini. Nama timnya apa nih? Fugo apa? Ya. Ini tim apa? Mitra Live Fugo Kreatif. Apa? Mid Club. Kelab. Baik. Terima kasih buat teman-teman Mid Club kreatif ini ya, yang masih Ini masih kayak Iya. Hebat. Misalnya, sorry ya tadi kita ngobrolnya absurd banget buat kalian, sorry banget tapi nggak relate. Kita sebenarnya edukasi buat kalian, tapi kalian terlalu gimana ya? Kayaknya jadi nggak ngerti. Terima kasih buat kalian tim Semuanya. Bagi tangan untuk tim. Jangan kapok undang kita ya. Jangan kapok lo ya. Nanti kalau bisa udah lagi berenam lah. Nanti dapatkan buku nikah lagi. Gue bilang keren, amin. Sekarang kayak iklan masuk aja. Sebelum makin banyak untuk saya di sini, terima kasih untuk semua. Sampai ketemu.